Kuga Haruyoshi adalah seorang pengusir setan terkuat yang selalu melindungi kekaisaran dari segala ancaman. Namun kesetiaannya pada kekaisaran selama ini malah dibalas dengan pengkhianatan yang kejam. Ini adalah akhir dari manusia terkuat dalam sejarah dunia. Kuga akhirnya menggunakan teknik reinkarnasi dan ia pun terlahir kembali ke dunia lain sebagai seorang bayi. Sekarang kita melihat Kuga yang sudah terlahir kembali menjadi anak yang bernama Seika Lamprok. Beberapa tahun kemudian, ayah Seika melakukan ritual untuk melihat sihir yang dimiliki Seika. Akan tetapi tidak ada satupun batu elemen yang menyala, artinya dia tidak memiliki kekuatan sihir apapun. Kakak laki-laki Seika yang bernama Glai langsung menghinanya karena mempermalukan keluarga mereka. Tampaknya kakak Seika yang satunya lebih pendiam dan tidak seperti Glai. Seika tidak peduli dengan mana, karena dia tahu kalau tubuhnya yang sekarang memiliki energi spiritual yang besar. Setelah hari itu, Seika mengumpulkan beberapa daun di hutan dekat rumahnya. Dia tahu kalau kertas di sana terlalu mahal, jadinya dia membuat shikigami dari daun. Seika mengucapkan mantra dan seketika semua daun itu berubah menjadi tikus dan juga gagak. Saat itu Glai tiba-tiba mendekat dan ingin menindas Seika seperti biasa. Glai mengancam untuk memukul Seika, tetapi Seika menggunakan gagak untuk menghentikan kakaknya itu. Lalu kakak tertua Seika yang bernama Ruf datang untuk mengusir para gagak itu. Ruf membawa Glai kembali dan sepertinya dia juga cukup curiga dengan Seika, karena dia tidak diserang gagak. Beberapa tahun kembali berlalu, Seika mempelajari dunia barunya sendiri. Dia adalah putra seorang simpanan yang membuatnya diabaikan di rumah. Seika membuat kertas dengan pengetahuan dari kehidupannya dulu, lalu dia menggunting kertas-kertas itu menjadi bentuk manusia. Saat itu pelayan rumah yang bernama Yifa datang ke kamar Seika. Dia memberikan jubah Seika yang sepertinya dibuang ke semak-semak oleh Glai. Glai datang ke sana dan menghina mereka berdua. Glai pamer kalau dia akan segera masuk Akademi Sihir Kekaisaran Lodonea. Glai memperingatkan Seika kalau dia mustahil pergi ke sana, karena Seika yang tidak punya mana hanya bisa belajar menjadi ksatria saja. Seketika ayah mereka datang dan meminta Glai untuk kembali ke pelatihannya. Seika meminta izin ayahnya untuk ikut berlatih juga. Ayah memberikan izin dan kita melihat Ruf yang merapalkan mantra sihir. Dia meledakkan batu besar dengan serangan sihir angin. Glai juga memamerkan sihirnya dan menembakkan bola api ke target. Glai bangga pada dirinya sendiri dan menantang Seika untuk mencobanya juga. Seika juga tidak mau direndahkan terus. Dia mengambil tongkat sihir dan menggunakan teknik spiritualnya. Dia menembakkan bola api biru yang benar-benar menghancurkan batu target. Keluarga itu tercengang dengan kekuatan Seika. Apalagi dia tampak seperti menembakkan api tanpa mengucapkan mantra. Ayah mengakui kemampuan Seika untuk pertama kalinya. Dia tahu kalau ada beberapa orang yang bisa menggunakan sihir meski tidak memiliki mana. Seika bertanya apakah dia bisa mempelajari sihir seperti kedua saudaranya. Tapi tampaknya ayah menolak karena tidak ada satupun orang yang bisa menjadi penyihir sejati tanpa memiliki mana. Namun ayah akan memberikan seorang guru privat seperti dua saudaranya yang lain. Hari demi hari telah berganti. Seika menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar lebih banyak tentang sihir. Bahkan dia memata-matai pelajaran saudaranya untuk mengimbangi pelajaran yang dia dapatkan. Bertahun-tahun berikutnya, Seika akhirnya menyelesaikan jimatnya dengan kertas berbentuk manusia. Dia ingat jika dulu dia sudah mengalahkan banyak ayakashi dan menyegel mereka di dimensi lain. Dia melakukan uji coba untuk membuka pintu dimensi lain dan memanggil ayakashi dari dalam sana. Ketika pintu dimensi terbuka, muncul seorang gadis rubah yang melompat ke arah Seika yang merupakan tuannya di masa lalu. Gadis rubah itu bernama Yuki. Tampaknya penampilan Yuki berbeda dengan yang dulu karena energi spiritual Seika sedikit lebih rendah. Seika senang melihat uji cobanya berhasil. Dia berniat mengembalikan Yuki ke dimensi lain karena penampilannya terlalu mencolok. Tetapi Yuki berubah menjadi rubah kecil dan mengatakan kalau dia tidak mau kembali ke dimensi itu lagi. Keesokan harinya kita melihat Glai yang berteriak pada Yifa karena menumpahkan air padanya. Tetapi nadanya berubah dan sepertinya dia punya maksud terselubung. Namun Seika langsung bertindak untuk menyelamatkan Yifa dari situasi itu. Seika berkata kalau dia punya bisnis dengan Yifa sebentar lagi. Glai menjadi kesal dan dia mencoba untuk memukulnya. Tetapi Seika dengan mudah menghentikan pukulan itu. Glai pergi dengan marah dan Yifa berterima kasih pada Seika karena sudah membantunya. Beberapa saat kemudian, Yifa mengajak Seika keluar rumah dan mereka menemukan anak monster yang sekarat. Sepertinya monster itu adalah anak dari Carbuncle. Yifa bertanya-tanya apakah mereka bisa menyelamatkan monster itu. Seika menyuruh Yifa untuk berbalik sehingga dia bisa fokus. Dia mengambil rambut dari makhluk itu dan menggunakan jimatnya.
Sebenarnya Seika hanya menciptakan makhluk baru dan membunuh bayi Carbuncle yang asli. Yifa memuji Seika yang dia anggap sebagai sosok yang luar biasa. Tapi Seika juga melihat kalau Yifa adalah orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Seika mengatakan kalau Yifa bisa melihat roh-roh yang ada di sekitarnya. Yifa sempat gugup dan akhirnya dia mengakui kalau dia bisa melihat roh alam. Selama ini dia bisa menemukan barang-barang Seika yang dibuang Glai karena para roh itu. Tapi anehnya para roh itu terkesan seperti menjauhi Seika itu sendiri. Seika bertanya kepada Yifa, apakah dia dapat memerintahkan roh-roh ini melakukan sesuatu. Yifa ingat sewaktu roh angin mengambil cuciannya dan dia berteriak hingga membuat mereka pergi. Seika merasa jika Yifa pasti bisa mengendalikan roh alam. Artinya Yifa punya potensi dan pantas untuk dijadikan rekan. Dia menawarkan Yifa untuk mempelajari sihir. Tapi sepertinya Yifa tidak memiliki mana seperti dirinya. Tetapi Seika mencoba mengajarinya dengan memanggil api roh. Dia meminta Yifa untuk memadamkan api itu. Yifa mencobanya berkali-kali dan ternyata dia berhasil memadamkan api roh itu. Sekarang Seika sadar kalau Yifa bisa menjadi sekutu yang bisa diandalkan meskipun sekarang dia masihlah lemah. Setahun setelahnya, Seika sedang duduk bersama keluarga tirinya di ulang tahunnya ke-12. Tidak ada perayaan seperti biasa. Setelah itu Seika berjalan keluar untuk melanjutkan latihannya. Tapi secara mengejutkan kedua saudaranya datang untuk mengajarinya pertarungan pedang. Seperti biasa, Glai memandang rendah Seika dan Ruff yang mencoba menghentikannya meski dia takut. Glai mengatakan kalau Seika tidak akan menjadi penyihir dan satu-satunya pilihan adalah menjadi seorang ksatria. Tapi tiba-tiba para pelayan datang dan memperingatkan kalau ada monster yang sedang menuju ke rumah mereka. Seika juga sudah merasakan kehadiran monster itu dari tadi. Monster itu adalah Elder Newt. Seperti yang diduga, Glai langsung lari ketakutan meninggalkan semuanya dengan egois. Ruff mencoba menenangkan semuanya dan meminta semua orang untuk mencari tempat yang aman. Tetapi Seika menuju keluar dan kita melihat monster itu mencoba menyerang Yifa. Tetapi roh yang disebut Hitodama melindungi Yifa. Seika tersenyum melihat Yifa sudah cukup kuat sekarang. Lalu, Seika mulai memancing monster itu menjauh dari rumah. Dia menggunakan teknik spiritualnya untuk menembakkan ledakan racun ke wajah monster tersebut. Serangan racun itu sudah cukup untuk mengalahkan monster kadal itu. Semua orang kagum dengan kekuatan Seika dan mereka bertepuk tangan untuk Seika. Seika tersenyum dan dia ingat kalau dia berjanji untuk menjadi licik dan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan barunya. Malam itu, untuk pertama kalinya ayah memberi selamat pada Seika setelah hidup selama 12 tahun ini. Dia mengatakan jika petualang veteran bahkan kesulitan untuk mengalahkan monster itu. Jadi ayah ingin menghadiahinya sesuatu atas pencapaiannya ini. Jadinya, Seika langsung membuat permintaan agar dia diizinkan masuk Akademi Sihir Kekaisaran. Ayah menyetujui permintaan itu karena dia tahu kalau Seika tidak pernah berhenti latihan sihir. Namun ayah memperingatkannya kalau Seika harus tetap lulus ujian masuk dengan kemampuannya sendiri. Seika tidak keberatan dengan itu dan dia meminta satu hal lagi pada ayahnya. Dia ingin Yifa pergi ke akademi sebagai pelayannya. Ayahnya menolak permintaan itu karena Yifa tidak punya mana. Jadinya Seika meminta Yifa untuk menggunakan Hitodama sambil seolah-olah mengucapkan mantra sihir. Hasilnya, ayah percaya kalau Yifa bisa menggunakan sihir dan tidak curiga kalau itu adalah roh. Glai terkejut melihat Yifa bisa menggunakan sihir tingkat menengah seperti itu. Sekarang, ayah menerima kedua permintaan Seika itu. Glai menolak keputusan ayahnya dan mengatakan kalau ini akan melanggar tradisi di mana saudara dalam keluarga ini tidak boleh menempuh jalan yang sama. Ayah setuju dengan ini dan meminta Glai saja yang bergabung dengan tentara kekaisaran, karena dia tahu kalau Glai selalu bermain dengan pedangnya alih-alih meningkatkan sihirnya. Glai tidak mau menerima ini dan menantang Seika untuk berduel. Seika menerima duel ini dan ayah memutuskan untuk menjadi wasit di duel ini besok siang. Setelah itu Seika kembali ke kamarnya. Yuki muncul dan mengomentari drama keluarga tadi. Lalu ada ketukan di pintu dan ternyata yang datang adalah Ruff. Ruff sepertinya sudah memberanikan diri untuk berbicara dengan Seika sekarang. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Seika, meskipun sudah terlambat. Dia memberi Seika hadiah pena kaca karena dia selalu belajar dengan tekun. Ruff terus meminta maaf karena menjauh dari Seika sejak dulu, tetapi dia senang setelah melihat Seika sudah menjadi anak yang kuat dan bisa diandalkan. Dia menyemangati Seika untuk melakukan yang terbaik di akademi. Setelah Ruff pergi, tampaknya Glai sudah tidak sabar untuk bertarung. Dia tidak ingin mengikuti aturan ayahnya untuk tidak menggunakan sihir tingkat menengah. Dia berkata kalau Seika hanya beruntung bisa kebetulan mengalahkan monster waktu itu. Lalu Glai langsung menggunakan sihir api tingkat menengah dan menyerang Seika.
Tapi serangan itu hanya seperti serangan bocah bagi Seika. Glai menyerang lagi dengan sihir api dan angin secara bertubi-tubi. Tapi Seika tampak santai dan menggunakan penghalang spiritual. Seika menggunakan kertas spiritualnya untuk membuat Glai tidak bisa bergerak. Dia meremukan tangan kertas itu dan membuat Glai kesakitan. Glai menyerah dan kebingungan tentang siapa Seika sebenarnya itu. Seika lalu tersenyum karena dari awal ini semua adalah rencananya. Beberapa waktu lalu, dia memanggil salah satu ayakashinya yang bernama Nyudo untuk melakukan sesuatu. Nyudo tampak sangat mengerikan namun dia sangat setia pada Seika. Yuki membanggakan dirinya pada Nyudo sebagai ayakashi pertama yang dipanggil Seika di dunia ini. Ternyata, tugas dari Seika adalah untuk memancing monster ke rumah Lampruk. Hasilnya adalah seperti yang kita lihat sekarang. Tujuan Seika sekarang adalah menjadi salah satu dari para manusia lemah, agar dia tidak dibunuh secara menyedihkan seperti dulu. Karena Seika dulu dibunuh oleh manusia yang dia anggap lemah itu. Beberapa hari kemudian, Seika dan Yifa bersiap untuk berangkat ke akademi. Ruf menyampaikan kata-kata ayah mereka dan memberitahu Seika untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka berdua pergi ke akademi dengan kereta keluarga. Di tengah jalan, Seika memberikan kalung berbentuk hati. Seika berkata kalau kalung itu adalah batu mana yang akan membantu Yifa menarik roh. Yifa sangat senang dan berterima kasih atas pemberian Seika ini. Mereka bersemangat untuk petualangan baru mereka. Tapi ternyata Seika mabuk perjalanan dan itu juga terjadi di kehidupannya dulu. Seika merasa lebih baik setelah kereta itu perlahan sampai di kota tujuan. Kita kembali ke rumah, kita melihat ayah yang sedang mengerjakan dokumen dan sadar kalau Seika sudah sampai di akademi. Dia mengingat masa lalu, ternyata Seika bukanlah anaknya. Karena waktu itu ada seorang wanita muncul dan menghilang setelah menyerahkan Seika padanya. Sekarang kita tahu kalau sebenarnya Seika adalah putra adik ayah yang bernama Gilbert. Gilbert menghilang di hutan iblis. Jadinya ayah merasa curiga kalau Seika mungkin anak Gilbert dan juga iblis. Tapi nyatanya Seika tidak punya mana. Akan tetapi, ayah tahu kalau Seika sangat kuat dan dia tidak menggunakan sihir melainkan sesuatu yang lain. Dia berpikir kalau Seika bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan manusia, tetapi juga menjadi raja iblis yang akan memusnahkan manusia. Karena itulah dia berharap akademi menjadi tempat yang baik untuk membesarkan Seika. Di sisi lain, Seika dan Yifa tiba di kota dan menyewa kamar di penginapan terdekat. Yifa cukup terkejut karena ternyata Seika punya kelemahan seperti ini. Seika berkata pada Yifa kalau kamarnya ada di ruangan sebelah. Yifa tampak sedih dan berpikir untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pelayan. Tapi Seika berpikir kalau maksud Yifa adalah makan malam. Jadinya, dia meminta Yifa untuk makan malam sendiri saja di luar. Setelah Yifa pergi, Yuki meledak kesal dan mengatakan kalau gadis itu tidak tahu malu. Dia tahu kalau Yifa sudah menyukai Seika dan berharap mendapatkan cintanya. Seika tidak paham dengan hal-hal seperti itu karena di kehidupannya dulu dia hanya mengejar tujuan untuk menjadi yang terkuat. Yuki meminta tuannya untuk mempelajari hal-hal seperti ini juga nantinya. Paginya, Seika dan Yifa datang ke akademi untuk ujian. Mereka bertemu dengan guru bernama Karen yang mengetes mana. Seika mengatakan namanya yang merupakan anak dari keluarga Lamprok. Mereka membicarakan Seika sebagai orang dari keluarga hebat. Namun mereka berubah pikiran setelah Seika membawa Yifa yang merupakan seorang pelayan. Yifa lalu mengukur mananya dan ternyata dia punya elemen angin dan api. Tapi ketika Seika menyentuh bola sihir, tidak ada apapun yang terjadi. Semua orang di sana sangat kesal dengan Seika yang dianggap masuk lewat jalur orang dalam. Seketika, ada seorang gadis dari kalangan rakyat jelata yang bernama Amyu menghentikan keributan itu. Dia datang dengan percaya diri dan ternyata dia punya 4 elemen sihir. Semua orang kagum dengan Amyu dan mereka tidak percaya kalau dia benar-benar rakyat jelata. Seika memanggil Amyu dan berterima kasih. Tapi Amyu berkata kalau dia hanya tidak suka dengan orang-orang yang berisik. Selain itu, dia juga kesal pada Seika yang mau masuk akademi lewat jalur orang dalam. Akan tetapi Seika tidak memperdulikan perkataan Amyu. Karena Seika benar-benar merasa tertarik dengan Amyu karena dia mirip dengan muridnya dulu. Selanjutnya, mereka mengikuti ujian tertulis. Seika bisa mengerjakan ujian itu tanpa kendala berarti. Namun tampaknya Yifa tidak terlalu bisa mengerjakan soal ujian karena dia baru mulai belajar. Setelah itu ujian praktik dimulai. Guru penguji menjelaskan tentang target dengan elemen-elemen yang berbeda-beda. Lalu para siswa ujian melakukan serangan sihir pada batu target sesuai elemen yang dia kuasai. Sihir mereka tampak lemah dan kini adalah giliran Yifa yang akan maju.
Dia menggunakan Hitodama yang menciptakan api yang bisa menghancurkan batu target. Padahal target itu sudah dilindungi oleh sihir ketahanan. Lalu Yifa melanjutkan ke target berikutnya. Dia menggunakan roh angin untuk menghancurkan batu target dengan tombak angin. Yifa menghampiri Seika dan ingin mengejutkan Seika karena mempelajari teknik baru. Seika kagum dengan perkembangan Yifa karena dia tahu kalau membesarkan murid itu sangatlah membanggakan. Selanjutnya giliran Seika yang akan maju. Orang-orang meragukan Seika karena dia tidak punya sihir. Tetapi Seika langsung menghancurkan target dengan bola api biru yang bisa dibilang itu adalah roh spiritualnya. Seika lanjut ke target berikutnya. Dia menggunakan teknik spiritual untuk memanggil logam emas yang menghancurkan batu target. Penguji meminta Seika untuk menjelaskan tentang sihir itu, tapi Seika juga tidak tahu mau mengatakan apa. Jadinya dia lanjut ke target berikutnya. Dia menggunakan jimat air yang langsung membekukan target yang membuat semua orang terdiam. Setelah ujian, para penguji tidak percaya melihat para murid tahun ini yang sangat kuat. Sebenarnya, mereka tidak percaya kalau Seika itu tidak punya mana. Namun dibanding itu semua, mereka sudah menyaksikan kekuatan Amyu yang lebih kuat daripada Seika. Sepertinya Amyu bisa menggunakan semua elemen dan menghancurkan semuanya dengan sempurna. Karen berpikir kalau mungkin Amyu adalah pahlawan yang terpilih, karena dalam cerita akan ada pahlawan yang muncul setelah sang Raja Iblis bangkit ke dunia. Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Yifa khawatir apakah dia diterima atau tidak. Seika melihat papan pengumuman dan ternyata dia mendapatkan peringkat 3. Dia penasaran dengan 2 orang di atasnya. Ternyata Yifa ada di nomor 2 dan Amyu berada di peringkat pertama. Beberapa hari setelahnya, mereka mendapatkan surat penerimaan dari akademi dan mereka pun datang ke akademi untuk upacara penerimaan. Saat itu Yifa khawatir mereka tidak akan bersama, karena mulai sekarang mereka akan berada di asrama terpisah. Tiba-tiba Seika punya firasat aneh dan dia bertanya pada Yifa apakah dia bisa melihat roh di sekitar sana. Ternyata, di sana ada banyak sekali roh kegelapan yang mengerumuni lingkaran sihir. Seika tidak bisa melakukan sesuatu pada lingkaran sihir itu karena mungkin itu milik akademi. Tapi dia meninggalkan beberapa jimatnya sebelum pergi ke acara penyambutan. Di dalam aula akademi, Seika tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil semua makanan yang ada. Lalu, Amyu sebagai siswa terbaik akan melakukan pidato pembukaan. Tetapi Seika sadar jika musuh akan segera datang. Tiba-tiba pintu aula hancur dan muncullah para iblis di sana. Para siswa berteriak jika iblis itu adalah iblis laser. Seika sadar kalau para iblis itu sedang mencari sesuatu. Lalu dia melihat para siswa mencoba melawan dan dia melihat betapa lemahnya mereka semua. Saat itulah Amyu melawan para iblis itu dengan pedangnya. Seika mencoba mencari dalang yang memanggil para iblis itu. Dia mengamati dengan jimatnya dan dia menemukan iblis di dekat lingkaran sihir di hutan tadi. Sebelum pergi ke sana, dia memperingatkan Yifa untuk lari jika ada sesuatu yang dia anggap berbahaya. Seika berganti tempat dengan jimat yang tampak seperti sihir teleportasi. Seika berhadapan dengan bos iblis yang bernama Gal. Gal memanggil Seika bodoh karena datang ke sana sendirian. Gal memanggil para iblis lain dan mencoba menyerang Seika. Tetapi Seika bisa dengan mudah membunuh 2 iblis dan menangkap 1 iblis untuk eksperimen. Gal menyerang Seika dengan banyak pedang karena dia dikenal sebagai iblis logam. Seika membalas dengan menyerang dengan jimatnya. Namun iblis itu bisa melihat serangan itu dan membuatnya cukup terkejut. Seika menggunakan jimatnya lagi untuk menyerang Gal. Namun Gal menyerang balik dengan menggunakan pedang. Namun ketika Seika menghindarinya, ternyata pedang itu bisa berpindah-pindah karena sihir teleportasi kegelapan Gal. Akhirnya Seika kehilangan salah satu lengannya karena Gal bisa menggunakan sihir teleportasi. Seika bertindak seolah dia akan kalah. Jadi dia bertanya tentang apa yang iblis itu cari. Iblis itu tersenyum dan memberitahu Seika kalau dia datang untuk membunuh pahlawan. Seika bertanya kenapa dia percaya dengan cerita dongeng seperti itu. Namun iblis itu malah marah dan mengatakan kalau pertarungan Raja Iblis dan pahlawan adalah pertarungan legendaris. Setelah mengatakan ini, Gal menggunakan pedang-pedangnya untuk mengoyak tubuh Seika. Tapi Seika tampaknya masih baik-baik saja karena semua serangan yang diarahkan padanya dipindahkan ke jimat. Iblis itu bingung kenapa Seika bisa hidup lagi. Tapi dia tidak peduli. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuhnya sampai Seika benar-benar mati. Seika mengomentari iblis itu kalau menjadi terkuat belum tentu akan menguasai dunia. Namun iblis itu hanya mengatakan kalau Seika belum benar-benar bertemu dengan makhluk dengan kekuatan mutlak saja. Seika memanggil Ayakashi petir dan menyerang Gal. Gal terluka cukup parah setelah terkena serangan petir itu. Ketika Seika berpikir pertarungan sudah berakhir, iblis itu seketika menusuk Seika dari belakang.
Tapi Seika akhirnya bisa menangkap iblis itu dan menyerangnya lagi hingga dia tertunduk. Iblis itu bangkit lagi dan berpikir kalau Seika juga akan segera kehabisan jimat anehnya. Namun Seika menunjukkan kalau jimat masih sangat banyak. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya sekarang. Seika membuka gerbang dimensi untuk memanggil naga Mizuchi. Iblis itu kaget bukan main karena rajanya bahkan tidak bisa memanggil naga. Mizuchi langsung melesat dan menghancurkan iblis itu dengan satu gigitan. Lalu Seika mencoba memanggil kembali naga itu. Tapi Mizuchi malah menjadi liar dan ia mencoba untuk pergi dari Seika. Tapi Seika masih bisa mengembalikan Mizuchi ke dimensi lain dengan pintu gerbang. Yuki muncul di sana dan berbicara dengan tuannya. Dia bertanya apakah tidak masalah menggunakan banyak teknik untuk menghadapi iblis lemah seperti itu. Ternyata dari awal, Seika hanya melakukan uji coba saja untuk membunuh Gal. Setelah itu Seika kembali ke aula akademi. Dia bertemu dengan Yifa yang mengatakan kalau semua iblis sudah dikalahkan oleh Amyu. Seika tersenyum dan melihat Amyu sebagai orang yang akan menggantikannya menjadi yang terkuat. Seika akan menjadikan Amyu sebagai orang terkuat meski dia harus membunuh Raja Iblis yang dibicarakan Gal. Kalaupun Amyu mati, maka dia hanya perlu ikut bersedih saja dan masalah akan selesai. 1 bulan setelah serangan iblis, Seika mencoba bersikap ramah dengan Amyu. Tetapi Amyu bersikap dingin terhadapnya dan benar-benar mengabaikannya. Saat Seika dan Yifa berjalan ke kelas, ada panci yang jatuh di atas kepala mereka. Tetapi Seika bisa berpindah tempat bersama Yifa dengan tekniknya. Saat itu penguji waktu itu yang bernama Cordell datang meminta maaf pada mereka berdua. Dia mengatakan jika itu adalah campuran darah monster dan mineral yang dia gunakan untuk penelitiannya. Dia mencoba memindahkannya ke laboratorium, tapi tidak sengaja menjatuhkannya. Seika dan Yifa pergi ke kelas berikutnya. Karen yang saat itu mengajar sihir, mengatakan jika sebentar lagi adalah ulang tahun akademi, jadi dia meminta 2 siswa terbaik untuk menyerahkan daftar nama murid baru ke kuil di dalam hutan. Seika berpikir jika itu bisa berbahaya bagi 2 gadis itu. Jadi dia bertanya apa yang akan terjadi jika salah satu siswa menolak. Profesor mengatakan pada Seika kalau dia yang akan melakukan tugas itu. Jadinya Seika meminta Yifa untuk menolak tugas itu. Yifa sedikit sedih dan dia menolak tugas itu untuk diserahkan pada Seika. Setelah kelas selesai, Seika meminta maaf pada Yifa karena perkataannya tadi. Yifa yang cemburu bertanya apakah Amyu adalah tipe yang diinginkan Seika. Tetapi Seika mengatakan kalau dia hanya ingin menjadi teman Amyu saja. Dia tahu kalau di masa depan Amyu akan menjadi begitu kuat sehingga dia dipuji dan bahkan ditakuti semua orang. Beberapa hari kemudian, Seika membawa daftar nama dan dia pergi ke hutan bersama Amyu. Amyu curiga dengan Seika yang ingin mengincarnya karena Yifa saja tidak cukup untuknya. Seika mencoba menjelaskan kalau dia hanya ingin berteman saja dengan Amyu. Tiba-tiba kepala Amyu terasa sakit. Lalu mereka menemukan lingkaran sihir yang aneh di hutan itu. Tiba-tiba lingkaran sihir itu aktif dan membawa mereka ke dungeon. Mereka bertemu dengan monster di dalam sana. Tetapi Amyu bergegas ke arah mereka dan membinasakan semuanya dengan sihir apinya. Ada orc yang datang di belakang Amyu, tetapi Seika langsung menghancurkan kepala monster itu. Amyu penasaran dengan sihir Seika ini karena dia belum pernah melihatnya. Tetapi Seika hanya mengatakan kalau itu hanya sihir yang diteliti keluarga Lamprok. Mereka mulai menjelajahi dungeon. Seika menerangi jalan menggunakan jimatnya. Tiba-tiba ada banyak monster mendekat. Amyu menyerang mereka sekali lagi. Tetapi saat dia bertarung kepalanya sakit dan dia terkena serangan hingga pingsan. Sesaat sebelum pingsan, dia melihat Seika yang ada di depannya untuk melindunginya. Seika menggunakan teknik kayu untuk menghancurkan kepala para monster. Lalu setelah melihat Amyu sudah pingsan, ia pun memanggil kelabang raksasa untuk membantai para monster yang tersisa. Setelah beberapa saat, Amyu bangun dari pingsannya. Dia terkejut melihat semua monster sudah mati. Selain itu kepalanya tidak sakit lagi karena Seika memasang penghalang di sana. Seika berkata kalau penghalang itu bisa memblokir kutukan. Dia bertanya kapan Amyu mulai sakit kepala. Dia merasa kalau itu terjadi sejak dia mendaftar di akademi. Tetapi Amyu tidak berpikir itu kutukan karena dia tidak melihat tanda apapun di tubuhnya. Namun Seika merasa ada tanda yang tidak bisa dilihat Amyu sendiri. Jadi Amyu menunjukkannya pada Seika untuk memastikan tidak ada tanda di tubuhnya. Meskipun mereka tidak melihat tanda di tubuh Amyu, tetap saja tidak merubah fakta kalau sakit kepala Amyu hilang setelah berada di penghalang Seika. Amyu bertanya-tanya apakah dia harus tinggal di penghalang selamanya. Tetapi Seika meminta sehelai rambut Amyu untuk membuat jimat pemindah rasa sakit.
Dia meminta Amyu untuk bicara padanya kalau jimat itu sudah hancur dan dia akan membuatkannya lagi. Amyu bertanya tentang hubungan Seika dengan Yifa karena gadis itu tampak jelas menyukai Seika. Tetapi Seika memberitahu kalau Yifa hanya seperti keluarga. Karena Seika adalah anak haram dari kepala keluarga, jadi dia mendapatkan perlakuan buruk dan hanya Yifa yang memperlakukannya dengan baik. Tapi sebenarnya Seika hanya tidak mempercayai orang saja meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Lalu Amyu sedikit membicarakan tentang keluarganya. Ibunya ada salah satu petinggi serikat dan ayahnya adalah seorang petualang. Tapi Seika mengubah topik karena sepertinya pembicaraan itu cukup sensitif bagi Amyu. Jadi dia bertanya apa hobi Amyu. Amyu mengatakan kalau hobinya adalah bertarung. Dia sangat suka bertarung hingga dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya. Suatu hari, Amyu ikut dalam party yang hampir setengahnya tewas dalam penaklukan dungeon. Tapi Amyu yang masih kecil sangat bersemangat untuk berpetualang lagi. Hal inilah yang membuat orang-orang berpikir kalau ada yang salah dengan gadis ini. Mungkin karena anggapan orang-orang itu membuat Amyu pergi ke akademi agar dia menjadi kuat dan berharap dia bisa menjadi normal. Tapi setelah pertarungan melawan para monster tadi, Amyu masih tetap bersemangat seperti biasa. Seika berkata kalau Amyu tidak aneh. Hanya saja dia belum mendapatkan tempat dia seharusnya berada saja. Saat itu Seika mengajak Amyu pergi karena dia sudah melihat jalan keluar dari dungeon itu. Mereka berjalan ke pusat dungeon dan sampai di ruangan bos. Di dalam sana ada bos dungeon yang dipanggil Naga. Mereka berdua masuk ke dalam sana dan bertarung melawan monster itu. Naga bisa menyemburkan asam yang mematikan. Jadinya Seika menggunakan tombak emas untuk menusuk mulut Naga. Lalu Amyu menggunakan sihir bola apinya untuk menyerang monster itu. Amyu berlari mendekati monster dan membunuhnya dengan pedang di tangannya. Mereka sangat senang setelah berhasil mengalahkan bos dungeon. Amyu tidak menyangka kalau dia benar-benar bisa mengalahkan bos dungeon. Lalu mereka menuju ruang harta karun dan menemukan pedang mithril yang menyegel tangan naga. Seika memberikan pedang itu pada Amyu karena dia tidak menggunakan pedang. Sementara Seika mengambil cincin yang jatuh dari pedang itu yang sepertinya cukup berguna. Sebenarnya Seika bisa keluar dari tadi dengan menggunakan teknik teleportasinya. Namun dia ingin bersenang-senang dulu sambil membuat Amyu mendapatkan pengalaman di dungeon itu. Jadi karena bos monster sudah kalah, mereka keluar lewat jalan keluar yang ada di dungeon itu. Lalu mereka berdua melaporkan semuanya setelah kembali ke akademi. Para profesor tidak menyangka kalau ada dungeon di sekitar kuil. Selain itu lingkaran sihir juga sudah hilang dan pelakunya tidak dapat ditemukan. Namun Seika mengunjungi Profesor Cordell yang saat ini sedang melakukan ritual. Seika menyadari pasti ada orang dalam karena bisa melakukan hal semena-mena di akademi. Seika menyuruhnya untuk mengungkapkan wujud aslinya saja karena dia juga sudah ketahuan. Lalu Cordell mengungkapkan dirinya yang merupakan mata-mata iblis. Cordell bangga pada dirinya sendiri karena sudah menciptakan kutukan yang menggunakan sihir cahaya untuk membunuh Amyu. Tapi Seika menunjukkan kalau kutukan Amyu sudah dipindahkan ke jimatnya. Seika tahu kalau kutukan itu akan aktif saat ada orang yang terkena darah iblis. Karena saat itu Amyu telah membunuh semua iblis yang menyerang akademi. Lalu Seika memanggil iblis yang dia tangkap dan mengguyur dirinya dengan darah iblis itu. Dia memindahkan kutukan Amyu ke dalam dirinya sendiri. Namun Seika adalah master kutukan di masa lalu sebagai pengusir setan. Jadi sudah jelas dia bisa menciptakan kutukan yang lebih kuat untuk membunuh Profesor Cordell. Cordell mati dalam keadaan bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Seika itu. Setelah itu Seika menemui Iva dan memberikan cincin yang dia temukan waktu itu. Lalu mereka bertemu dengan Amyu yang sepertinya dia sudah akrab dengan Iva. Yuki memberitahu tuannya jika Amyu hanya malu atau mungkin hanya sundar saja. 1 tahun telah berlalu dan tampaknya kehidupan akademi sangat damai. Para siswa mengadakan upacara penyambutan murid baru tahun ini. Amyu berterima kasih pada Yiva karena telah membantunya belajar selama ini. Sekarang mereka bisa menikmati makanan enak sejak iblis mengganggu terakhir kali. Seika sudah mengawasi setiap sudut akademi menggunakan jimatnya untuk berjaga-jaga. Lalu tiba-tiba wakil kepala sekolah datang dan memberitahu Seika dan Yiva untuk menemui kepala akademi. Amyu bercanda mungkin Seika akan segera dikeluarkan dari akademi. Seika berpikir kalau sekolah ini tidak memiliki kepala akademi karena dia belum pernah melihatnya sejak masuk tahun lalu. Mereka masuk ke ruangan kepala akademi dan bertemu dengan kepala akademi yang ternyata adalah seorang dwarf. Awalnya kepala akademi berpikir kalau yang datang adalah anak sombong, tapi nyatanya malah anak yang terkesan tahu segalanya. Kepala akademi berpikir kalau Seika mirip dengan pamannya yaitu Gilbert yang juga bersekolah di sini sebelumnya. Kepala akademi langsung ke intinya.
Dia mengatakan pada mereka kalau dia ingin Seika memilih dirinya atau Yifa untuk ikut turnamen pedang di ibu kota. Lalu dia memanggil satu siswa lagi yang bernama Mabel yang akan mengisi slot lainnya. Sepertinya Seika penasaran dengan sesuatu dan dia yang akan ikut turnamen itu bersama Mabel. Mengetahui hal ini, Amyu bingung kenapa dia tidak dipanggil. Lagi pula turnamen itu adalah turnamen pedang. Yifa mengatakan kalau tahun ini mereka mengubah aturan di mana peserta boleh menggunakan sihir. Meskipun begitu, Amyu tidak percaya dia tidak terpilih karena dia merasa kalau Yifa juga belum pernah menyerang manusia. Namun tampaknya kepala akademi merasa kalau antara Seika dan Yifa yang paling cocok untuk ikut turnamen itu. Mereka bertiga berjalan keluar dan membicarakan Mabel. Amyu menganggap kalau Mabel adalah anak keluarga bangsawan yang ingin mendapatkan pekerjaan setelah lulus melalui turnamen itu. Tiba-tiba Mabel datang dan mengatakan jika Amyu itu tidak terpilih karena dia terlalu lemah. Perkataan ini membuat Amyu marah dan dia meminta 2 pedang dari 2 siswa yang sedang bertarung. Dia menantang Mabel bertarung saat ini juga. Yifa ingin menghentikan mereka. Namun Seika tertarik untuk melihat seberapa hebat Mabel itu. Setelah Seika memberikan aba-aba memulai pertarungan, Amyu langsung menyerang Mabel dengan pedangnya. Namun Mabel bisa menahan serangan itu dan dia menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Amyu tidak terima dan mengatakan jika seharusnya pertarungan ini tidak menggunakan sihir. Namun Mabel berkata kalau Amyu terlalu lemah karena dia tidak memikirkan pertarungan hidup mati dan berpikir ada kesempatan kedua. Mabel memperingatkan Seika untuk mundur dari turnamen jika dia tidak ingin terluka. Tapi Seika hanya tersenyum seperti biasanya dan berterima kasih atas peringatannya. Keesokan harinya, Seika berangkat bersama Mabel untuk pergi ke turnamen pedang. Tapi Seika malah bingung kenapa Yifa dan Amyu ikut ke sana juga. Yifa mengatakan kalau sebagai pelayan sudah seharusnya mengikuti kemana Seika pergi. Namun Amyu beralasan kalau dia ingin berkeliling ibu kota kekaisaran saja. Seika sadar kalau Amyu mungkin datang untuk mengamati cara bertarung Mabel karena dia benci kekalahan. Mabel kesal karena di akademi hanya ada murid-murid priang tanpa beban. Selain itu dia juga tidak mau dipanggil junior terus karena dia seumuran dengan mereka. Beberapa saat setelah perjalanan, mereka akhirnya sampai di ibu kota. Seperti biasa, Seika mual karena perjalanan kereta itu. Mabel sudah pergi duluan dan Yifa meminta Seika untuk istirahat dulu. Seika bersikeras pergi ke arena untuk memeriksa bagan turnamen. Di sana, Seika melihat kalau dia dan Mabel terus menang, maka mereka akan bertemu di babak semifinal. Setelah memeriksa bagan pertarungan, Seika memutuskan untuk pergi beristirahat dan meminta Yifa dan Amyu untuk berkeliling kota saja tanpanya. Setelah mereka pergi, Seika menggunakan jimatnya untuk mencari tahu alasan kepala akademi memilihnya ikut turnamen ini daripada Amyu. Keesokan harinya, pemandu acara membuka turnamen pedang dan memanggil Seika sebagai peserta pertama. Dalam turnamen ini, ada semacam kalung yang bisa memindahkan luka peserta agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seika merasa kalau ini mungkin cara panitia untuk mencegah korban. Di atas arena, lawan Seika adalah mantan tentara bayaran bangsawan yang dijuluki si kecepatan dewa. Namanya adalah Rigan. Rigan menganggap dirinya beruntung karena melawan tuan muda dari keluarga bangsawan. Pria itu memandang rendah penyihir karena mereka membutuhkan waktu lama untuk menggunakan mantra. Seika berkata kalau dia tidak enak badan. Jadi dia meminta Rigan untuk berhenti mengoceh. Rigan kesal dan langsung menyerang Seika. Seperti biasa, Seika bertukar tempat dengan jimatnya, menghempaskan Rigan dengan sekali serangan. Semua orang di sana terdiam dan 2 gadis Seika berteriak menyemangati Seika. Setelah pertarungan itu, Yuki mengingatkan Seika untuk tidak terlalu menonjol. Tetapi Seika berkata kalau dia perlu melakukan ini untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Lalu, pertarungan ronde berikutnya akan dimulai. Peserta pertama adalah anak yang bernama Blem yang merupakan murid dari Pertapa Fordo. Lawannya adalah Kyle yang merupakan penjaga asosiasi pedagang Rugrok. Tampaknya Blem langsung ketakutan setelah Kyle menggunakan mata aneh yang membuatnya terdiam. Kyle maju untuk membunuh Blem dengan menusuk lehernya. Ini adalah kematian pertama dalam turnamen pedang ini. Seika berpikir kalau di dunia ini kematian seseorang adalah hiburan. Seika tidak menyangka kalau di dunia ini juga ada pengguna mata iblis. Setelah itu musuh Seika di pertarungan berikutnya adalah pengguna golem yang bernama Lubiner. Lubiner meminta Seika untuk menyerah saja karena dia tidak punya kesempatan menang. Namun ketika pertarungan dimulai, Seika dengan cepat memanggil salah satu Ayakashinya yang langsung menebas golem itu. Semua orang berteriak dan berpikir itu adalah sihir angin.
Seika mendekati Lubiner dan membuatnya ketakutan dan akhirnya dia menyerah. Seika cukup lega dia tidak ketahuan karena dia bisa saja didiskualifikasi dari turnamen. Seika kembali ke tribun dan melihat Yifa yang khawatir padanya setelah melihat pertarungan Kyle tadi. Seika meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, karena Seika merasa kalau turnamen ini hanya seperti bermain-main dengan anak anjing. Amyu bertanya apakah Seika akan masuk ke pasukan kekaisaran jika berhasil juara turnamen, karena dia tidak bisa membayangkan Seika akan kalah di turnamen ini, tapi tampaknya Seika dari awal tidak tertarik menjadi bagian dari pasukan kekaisaran. Sekarang giliran Mabel yang akan bertarung. Lawannya adalah seorang penyihir bernama Haulo. Ketika pertarungan dimulai, Haulo menyerang dengan menggunakan ledakan batunya, tetapi Mabel mengirisnya dengan cepat dan membuat Haulo terkejut. Haulo mundur dan mulai membaca mantra sihir tingkat tingginya. Dia juga menggunakan dinding batu untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi Mabel melempar pisau dan menghancurkan dinding-dinding itu. Amyu bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Seika berpikir kalau Mabel pasti menggunakan sihir gravitasi untuk membuat senjatanya lebih berat dan menghancurkan dinding batu. Haulo mencoba menyerang Mabel dengan sihir lanjutannya tetapi tongkatnya malah dipotong oleh Mabel. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan Mabel dengan sempurna. Seika penasaran kenapa Mabel selalu dipanggil pahlawan oleh pembawa acara. Ternyata Mabel adalah nama pahlawan kedua dalam sejarah manusia. Akhirnya Seika tahu kalau semua ini sudah terhubung satu sama lain sekarang. Mabel adalah tiruan yang diciptakan untuk menjadi pahlawan. Malam itu kita melihat seorang pria mengirim merpati pos. Tetapi burung merpati itu ditangkap oleh burung hantu dari jimat Seika. Seika berkata kalau pria itu adalah mata-mata iblis. Pria itu pun mencoba mengelak dan mengatakan kalau dia sibuk. Tapi dia tiba-tiba menyerang Seika dengan pisau di tangannya. Tapi Seika bisa menangkap pria itu dengan akar spiritualnya. Seika bertanya padanya tentang pesan apa yang akan dia kirim. Tetapi pria itu menolak dan mengatakan kalau dia tidak akan pernah berbicara meskipun disiksa sekalipun. Seika memanggil salah satu ayakashinya yang bernama Satori. Tampaknya Satori bisa membaca pikiran pria itu. Seika langsung ke intinya. Seika bertanya apakah pria itu mata-mata iblis dan apa tujuannya datang ke sana. Satori terus mengatakan apa yang ada di pikiran pria itu dan membuatnya berusaha untuk tidak memikirkan apapun. Tapi itu sia-sia, semakin keras manusia tidak memikirkan apapun, maka yang ada, pikiran itu akan terus merajalela. Dari sana kita tahu kalau pahlawan yang dikejar para iblis adalah Mabel. Seika bertanya kenapa dia pikir kalau Mabel adalah pahlawan. Pria itu berpikir kalau semua hal tentang Mabel cocok sesuai ramalan tentang kemunculan pahlawan. Seika sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Pria itu ketakutan karena Satori terus mengatakan apa yang ada di pikirannya saat perlahan pria itu dimakan dan mati. Sekarang Seika paham kalau para iblis tidak tahu jika Amyu adalah pahlawan sebenarnya karena dia sudah membunuh Gal waktu itu. Jadi tujuan akademi adalah membuat Mabel sang pahlawan palsu untuk menarik perhatian para iblis dan melindungi Amyu. Bisa dibilang Mabel hanyalah barang palsu sekali pakai. Seika tidak peduli apa identitas Mabel, karena dia secara sukarela mau melindungi Amyu dan menjadi tumbal untuknya. Keesokan harinya, Kyle mengalahkan lawannya dengan cara yang sama dengan menggunakan mata iblisnya. Lalu ada anak yang bernama Reynas yang dapat menggunakan semua elemen. Seika bertemu dengan Reynas yang sepertinya menantikan pertarungan mereka di final nanti. Karakter Reynas ini seperti Cavendish yang ingin mendapatkan banyak sorotan. Keempat peserta terkuat, yaitu Seika, Reynas, Kyle, dan Mabel, terus menang dan mereka akan saling berhadapan di semifinal. Saat itu Mabel menemui Seika dan mengatakan kalau dia harus mundur di semifinal nanti. Namun Seika menolak karena dia tidak punya alasan untuk mundur. Mabel mengakui Seika dan memperingatkannya kalau dia tidak akan menahan diri jika benar-benar bertarung dengan Seika. Seika masih menolak untuk mengundurkan diri. Tiba-tiba ada pengumuman jika lawan Kyle telah mengundurkan diri, sehingga pertarungan semifinal akan segera dimulai. Saat itu Reynas akan berhadapan dengan Kyle. Reynas menggunakan sihir untuk melindungi dirinya dari mata iblis. Tapi berapa kalipun Reyna menyerang Kyle, dia hanya terus berjalan maju tanpa terluka sedikitpun. Reynas menggunakan pasukan golem, namun Kyle bisa memusnahkan para golem itu dengan sihir kegelapannya. Kyle mengikat bayangan Reynas dan membuatnya tidak bisa bergerak. Namun saat Kyle akan membunuh Reynas, para juri sudah memutuskan pemenangnya dan membuat nyawa Reynas selamat. Malamnya, Seika berpikir untuk kembali ke akademi setelah final. Yuki mengingatkan tuannya untuk tidak menang dan menarik perhatian banyak orang. Yuki tiba-tiba berubah dan mengatakan kalau dia ingin tidur dengan tuannya.
Tapi seketika Seika merasakan bahaya dari Mabel yang akan menyerang dari atap penginapan. Seika menghindari serangan itu dan seperti biasanya bertanya dengan nada lembut. Tapi, Mabel terus menyerang Seika dan mereka pun keluar dari penginapan. Mabel melemparkan pisaunya ke arah Seika. Seika bisa menghindari semua serangan pisau gravitasi itu. Sekali lagi Seika bisa menghindari serangan fatal karena menggunakan teknik perpindahan tempat dengan jimatnya. Saat itu ada orang yang mabuk yang datang ke sana. Tapi ketika Seika akan membunuh pria itu, Mabel menakut-nakuti pria itu dan dia menghilang dari sana. Seika menemui Mabel lagi yang saat ini sedang ada di taman kota. Sebenarnya Mabel ingin mematahkan beberapa tulang Seika agar dia mundur dari turnamen. Mabel punya alasan kenapa dia harus sampai di final. Tapi Seika mengatakan jika Mabel adalah pengganti Amyu sebagai pahlawan palsu dan menarik perhatian iblis. Mabel terkejut Seika tahu informasi itu. Tetapi ada satu informasi yang salah. Karena misi Mabel sebenarnya adalah untuk dibunuh oleh Kyle dan para iblis akan berpikir jika pahlawan sudah mati. Kyle adalah anak yang dilatih oleh asosiasi pedagang untuk menjadi pengawal. Mereka mengambil anak-anak budak yang berbakat dan melatih mereka. Mabel berkata kalau sebelum anak-anak terpilih menjadi pengawal, mereka harus melakukan operasi yang harus melubangi tengkorak dan mengukir sihir di otak. Hal itu membuat anak-anak tidak memiliki perasaan apapun dan jadilah anak tanpa emosi. Sebelumnya, anak-anak di kelompok Kyle terdiri dari 4 orang, mereka hidup dan berlatih bersama dan saling mengandalkan satu sama lain. Tapi hanya ada satu orang yang akan terpilih. Jadi Kyle adalah orang terpilih dan akan membunuh ketiga temannya. Di sana Mabel adalah salah satu dari ketiga orang yang akan dibunuh. Seika bertanya apakah Mabel berusaha sampai final hanya untuk mati. Tapi Mabel tidak peduli dengan pahlawan, iblis, ataupun semuanya. Dia hanya ingin membunuh Kyle dan membalas dendam kakaknya. Tapi Seika sadar kalau Kyle adalah kakak yang dibicarakan Mabel. Ternyata benar. Alasan Mabel ingin membunuh Kyle adalah karena permintaan Kyle sebelum dioperasi. Dia meminta adiknya itu untuk membebaskannya jika Kyle sudah tidak menjadi dirinya lagi. Setelah mendengar semua ini, Seika memutuskan kalau dia akan menjadi orang yang masuk ke final dan mengalahkan Kyle. Mabel terkejut mendengar ini dan Seika meminta Mabel untuk tidak perlu memikirkan masalah Kyle. Mabel marah-marah karena dia menganggap Seika adalah anak bangsawan yang tidak tahu apapun. Tapi Seika berkata kalau dia bisa melakukan apapun karena dia adalah yang terkuat. Dia akan membuktikan ucapannya di pertarungan besok. Besoknya, Seika bertarung dengan Mabel yang menggunakan senjata aslinya yang sangat berat. Mabel mengatakan kalau dia sudah selesai berpura-pura menjadi pahlawan. Seika bersemangat untuk melihat kekuatan aslinya. Mabel masih berpikir kalau anak nakal dari keluarga bangsawan tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Ketika pertarungan dimulai, Mabel menyerang Seika dengan kapaknya itu, tetapi Seika bisa menghindari semua luka dengan teknik pemindah jimatnya. Seika menggunakan tanaman merambatnya namun Mabel bisa melepaskan diri dengan mudah. Seika lalu meningkatkan berat kapak Mabel menjadi 10.000 kali lipat. Akhirnya Seika mengikat Mabel dengan tanaman yang diperkuat dengan air raksa. Seika mengangkat kapak Mabel yang sudah diperingan seperti daun dan ia langsung dinyatakan menang. Seika meminta Mabel tenang dan menyerahkan Kyle padanya. Seika meminta maaf pada Kyle di arena pertarungan karena berbeda dari rencananya. Kyle hanya senang Mabel masih hidup karena dia bisa membunuhnya nanti. Seika hilang kesabaran dan ia pun memanggil kabut merah yang menutupi seluruh arena. Seika mencoba menyerang dengan teknik-teknik kecil untuk melihat reaksi Kyle. Tetapi Kyle sudah menjadi manusia tanpa emosi yang sempurna. Sampai akhirnya Seika memanggil gerbang dimensi untuk memanggil Ayakashinya yang bernama Ushioni. Kyle menyerang Ushioni dengan bayangan namun tidak berefek apapun. Seika mengatakan jika level Ushioni dan Kyle sangat jauh berbeda. Seika terus mengingatkan Kyle tentang rasa takut, karena ketakutan bukanlah hal yang buruk. Namun seketika, tanda kutukan aktif dan membuat Kyle kesakitan. Tapi meskipun Seika sudah menggunakan penghalang anti kutukan, tubuh Kyle sudah terinfeksi kutukan sangat dalam. Kyle mendapatkan sedikit kesadarannya dan meminta Seika untuk menyampaikan pesannya pada Mabel. Seika merasa terhina karena dia adalah manusia terkuat dalam sejarah dunia. Mana mungkin dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Seika marah dan dia menggunakan teknik untuk menghidupkan orang mati. Namun Yuki menghentikannya dan meminta tuannya mengingat kembali alasannya bereinkarnasi. Bukankah Seika ingin merahasiakan kekuatannya di kehidupan ini? Akhirnya dia ingat alasan dia tidak ingin mati menyedihkan seperti dulu lagi dan ia pun merelakan kematian Kyle. Setelah itu Seika menjelaskan pada para juri kalau dia sudah memusnahkan tubuh Kyle menjadi abu.
Lalu dia diberi penghargaan untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran. Tapi, Seika menolak penghargaan itu dengan sopan dan turnamen itu pun berakhir. Seika menemui Mabel dan menguburkan mayat kakaknya yang ternyata disimpan Seika dalam gerbangnya. Seika mencoba meminta maaf pada Mabel. Tapi Mabel sudah tahu kalau kakaknya sudah ditanami kutukan yang mematikan. Jadi dia tidak mau menyalahkan Seika. Jadi, Seika menyampaikan pesan terakhir Kyle yang meminta maaf karena dia sudah merusak semanggi daun 4 milik Mabel. Mabel seketika menangis karena dia tahu maksud dari kakaknya itu. Seika meyakinkan Mabel untuk kembali ke akademi setelah ini. Dia meminta Mabel untuk tenang karena tidak ada satupun yang berani protes karena dia adalah yang terkuat di dunia. Setelah itu mereka menjelaskan semuanya kepada Amyu dan Yifa meskipun Seika menghilangkan bagian tentang pahlawan. Amyu bersikeras melakukan pertandingan ulang, tapi kali ini Amyu akan menggunakan sihir dan Mabel dilarang menggunakannya. Jadinya mereka beradu pedang dan Amyu mengalahkan Mabel di pertarungan kedua mereka. Lalu Amyu mengatakan kalau di akademi dia tidak menemukan lawan yang seimbang untuk pertarungan pedang. Jadi dia berkata pada Mabel agar menemaninya berlatih di akademi selanjutnya. Setelahnya, kepala akademi sedang berbicara dengan Seika di ruangannya. Seika sudah tahu rencana kepala akademi yang sepertinya ingin menyelamatkan Mabel. Dia merasa kasihan dengan Mabel. Dia tampak seperti anak yang sudah menjalani semua penderitaan di dunia ini. Jadi tidak mungkin dia akan membiarkan Mabel mati di tangan kakaknya sendiri. Seika bertanya apakah kepala akademi tidak membayangkan jika Seika kalah nantinya. Namun kepala akademi sudah hidup selama ratusan tahun. Jadi dia sudah tahu seberapa mengerikannya kekuatan Seika itu. Kemudian Seika kembali ke tempat teman-temannya. Saat itu Seika Hari sadar kalau Mabel sudah mengembalikan warna rambutnya agar tidak seperti Amyu lagi. Tapi sekarang dia harus belajar untuk mengejar materi pelajaran di akademi ini. Tampaknya Mabel tidak pernah belajar selama ini. Mabel meminta tolong Yifa untuk menghentikan Seika membicarakan belajar. Namun Yifa yang sudah mengalami hal itu memilih untuk mendukung Seika mengajari Mabel lebih banyak lagi. Beberapa hari kemudian, Seika ditugaskan ayahnya untuk melakukan penyelidikan tentang naga di kerajaan Astiria. Saat itu pangeran pertama Astiria datang ke akademi bersama pengawalnya yang bernama Rize. Cecilio bertukar salam dengan Seika, tetapi dia seketika tertarik dengan Yifa. Dia meminta Yifa untuk bergabung dengan haremnya di kerajaan. Hal ini membuat semua orang menjadi ribut dan Rize meminta Cecilio untuk berpindah tempat dulu. Mereka sampai di ruangan pribadi dan mulai berbicara tentang investigasi naga. Menurut legenda, naga itu sudah hidup berdampingan dengan manusia selama lebih dari 1 abad, tetapi baru-baru jaga itu mulai bertindak aneh dan menyerang ternak. Jadi Seika diminta untuk menyelidiki segala hal yang ada tentang naga itu. Lagi-lagi Cecilio tertarik dengan Yifa dan memaksanya untuk masuk haremnya, tapi Rize meminta Cecilio untuk menjaga sikapnya sebagai seorang pangeran. Setelah pembicaraan itu, Amyu dan Mabel ingin tahu apa yang terjadi pada Yifa. Mereka khawatir jika Yifa benar-benar diserahkan pada pangeran. Mereka sekali lagi meminta Seika untuk menjaga perkataannya agar Yifa tidak sedih. 2 hari kemudian, Seika dan Yifa bergabung dengan kereta Pangeran Cecilio menuju ibu kota lama Astiria yaitu Protester. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan naga sungguhan yang berkeliaran di sekitar kota itu. Tampaknya keanehan naga itu membuat para penduduk ketakutan dan kesulitan berdagang. Seketika naga itu mendekat dan datanglah seorang pria bernama Zekto. Dia memanggil harimau lava yang mencoba menyerang naga. Lalu harimau itu malah mau menyerang Yifa yang tertunduk karena takut. Seika langsung mengunci harimau itu dengan sihir esnya. Namun es itu bisa meleleh. Ketika Seika akan membunuh harimau itu, pangeran langsung maju dan berpikir kalau Seika dalam bahaya. Seika bertanya tentang siapa orang ini dan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Cecilio mengatakan jika Zekto adalah kapten tentara bayaran. Pangeran mengatakan jika dia mengundang mereka untuk membunuh naga. Tentu saja Seika kesal dengan keputusan itu. Lalu dia bertanya apakah Cecilio sudah mendapatkan izin dari ratu dan juga para penduduk untuk membunuh naga itu. Tampaknya Cecilio belum memberitahu hal ini karena dia berpikir kalau kota ini adalah miliknya. Saat itu Seika maupun Zekto berdebat karena mereka berbeda tujuan datang ke kota ini. Pangeran meminta Zekto untuk pergi dan tidak bersikap kasar pada tamunya. Lalu Seika mendekati Yifa dan bertanya kenapa dia tidak membela diri dengan sihir. Seharusnya Yifa tahu kalau dia bisa saja mati jika membeku ketakutan seperti itu. Cecilio meminta Seika untuk tidak menyalahkan Yifa, tapi Seika berkata kalau ini adalah masalahnya dengan pelayannya. Sebenarnya Seika bersikap seperti itu karena dulu kakak senior perguruannya dimakan naga karena ragu-ragu seperti itu. Keesokan harinya,
Menuju perpustakaan untuk mencari tahu lebih banyak tentang naga, Seika menemukan hal serupa di masa lalu ketika naga menjadi agresif. Waktu itu, naga berusaha melindungi bayinya yang membuatnya menyerang ternak dan menakut-nakuti manusia yang mendekat. Karena itulah, Seika akan pergi ke gunung untuk memastikannya. Yifa merasa itu terlalu berbahaya, namun Seika mengatakan jika dia akan baik-baik saja. Malam itu, Yifa datang ke kamar Seika karena dia dipanggil oleh pangeran. Namun Seika mengatakan pada Yifa untuk tidak perlu datang jika dia tidak mau. Saat itu Seika bertanya pada Yifa apakah dia sudah memikirkan apa yang dikatakan pangeran waktu itu. Yifa meminta maaf karena dia berpikir kalau Seika sudah kecewa padanya karena kejadian tempo hari. Seika hanya mau mengatakan jika memang Yifa mau pergi ke tempat pangeran dia tidak akan menghentikannya. Tapi tampaknya perkataan itu membuat Yifa sedih. Paginya, Seika bangun tidur dan Yifa sudah pergi duluan. Yuki mengatakan pada tuannya yang tidak peka itu tentang masalah Yifa. Tapi tampaknya Seika masih belum paham apapun tentang masalah hati seseorang. Setelah itu Seika datang untuk menanyakan apa yang ingin pangeran lakukan karena memanggil pelayannya. Cecilio hanya mengatakan kalau dia hanya ingin mengajak Yifa berbicara sebentar. Seika mengatakan kalau dia tidak akan menghentikan Yifa jika memang dia mau pergi ke sisi pangeran. Lalu dia juga akan segera pergi ke gunung untuk menyelidiki tentang naga. Sepertinya perkataan Seika itu membuat pangeran merencanakan sesuatu untuk mendapatkan Yifa. Setelah itu Seika pergi ke gunung dan Yifa ditemui oleh Rize. Rize mengajak Yifa untuk ikut ke kerajaan dan menjadi harem Cecilio. Yifa menolak itu dan Rize mengatakan kalau Yifa itu adalah keturunan elf. Karena itulah dia bisa melihat roh yang ada di sekelilingnya. Lalu Rize mengatakan pada Yifa kalau dia pasti sadar jika Seika adalah seorang monster. Setelah itu Rize memutuskan untuk menunjukkan pada Yifa tentang harem yang dimaksud pangeran. Sebenarnya itu lebih seperti sekolah yang melatih para gadis muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Sekarang Yifa sudah tahu hal ini dan Rize meminta Yifa untuk memutuskan masuk ke dalam harem kerajaan. Sementara itu, Seika berhasil mendaki gunung dan menemukan sarang naga. Naga itu menggunakan semburan apinya untuk menyerang Seika, tetapi Seika memblokirnya dengan penghalang spiritualnya. Seika mendekati telur naga dan ia pun memanggil Ayakashinya untuk menundukkan naga. Seika mendekati telur naga yang sepertinya dijaga oleh naga itu. Naga itu sebenarnya adalah naga jantan, tapi seiring berjalannya waktu, mungkin dia mengalami perubahan yang membuatnya menjadi betina. Seika menyadari bahwa legenda tentang ratu masa lalu yang menetaskan naga mungkin benar terjadi. Seika mencoba menghangatkan telur naga itu dan dia berpikir untuk segera kembali ke kota. Sementara itu, Yifa dibawa untuk menemui pangeran yang berbicara tentang kepengurusan budak. Pangeran meminta dokumen pembebasan Yifa sebagai seorang budak keluarga Lamprok. Yifa bingung dengan maksud mereka semua. Dia juga mengatakan kalau dokumen pembebasan itu membutuhkan persetujuan Seika. Tapi pangeran mengatakan jika Seika sudah menyetujuinya jika itu keinginan Yifa. Namun dia mencoba menolaknya dan dia akan memilih apa yang akan dia lakukan. Bawahan pangeran mengatakan jika mereka hanya perlu sidik jari Yifa saja. Kalau dia masih menolak, mereka bisa memaksanya. Karena suatu hari di masa depan pasti dia akan sadar kalau inilah yang terbaik. Yifa mencoba membela diri. Namun Rize menggunakan penghalang untuk menghentikan Yifa. Saat itulah, Seika muncul dan meminta maaf karena datang terlambat. Dia naik naga dan menjelaskan kalau sekarang dia butuh pengguna api untuk membantu menetaskan telur. Lalu dia memanggil Yifa untuk pergi bersamanya. Yifa meraih tangan Seika dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Namun Seika tidak tahu apa yang dimaksud Yifa ini. Mereka berdua sampai di sarang naga. Lalu tiba-tiba Zekto dan pasukannya datang untuk merebut telur naga itu. Dia memerintahkan harimaunya untuk menyerang tetapi Yifa langsung menghempaskannya. Seika tersenyum karena Yifa sudah tidak takut lagi. Jadinya Seika langsung menggunakan teknik ledakan api putih untuk memusnahkan harimau lava itu menjadi debu. Pasukan Zekto lari ketakutan karena hal ini. Yifa juga membakar buku sihir Zekto agar dia berhenti melawan. Setelah itu Seika melaporkan tentang alasan yang menyebabkan naga menjadi agresif. Dia menyarankan pangeran membantu menetaskan telur naga, tetapi pangeran tidak senang dengan solusi itu. Cecilio berpikir kalau dia harus memberikan kesan hebat dengan membunuh naga. Dia meminta Seika untuk membunuh naga agar menguatkan posisinya sebagai penerus kerajaan.
Tentu saja Seika menolak permintaan itu. Namun pangeran malah memanggil para ksatria dan menuduh Seika menjadi dalang naga menjadi agresif. Dia lalu mengajak Yifa untuk masuk ke haremnya sekali lagi. Hal ini pun membuat Seika kesal. Dia berteriak pada pangeran untuk menghentikan kebodohannya itu. Dia seharusnya memikirkan apa yang baik bagi kerajaannya, bukan malah memikirkan wanita. Perkataan ini pun membuat Rize bergerak dan meminta semua pasukan untuk mundur. Dia memberitahu pangeran jika dia sudah ditolak sekarang ini. Jadi dia meminta pangeran untuk menyerah. Lalu dia akan mengobrol sebentar dengan Yifa sebelum dia pergi. Di sana Rize mengatakan kalau perasaan Yifa pada Seika akan terbalas suatu saat. Dia juga merasa kalau Yifa itu seperti dongeng tekan pahlawan di masa lalu. Jadi dia memberikan beberapa roh elemen cahaya pada Yifa. Roh itu bisa menyembuhkan luka karena memiliki efek penyembuhan. Lalu setelahnya Seika dan Yifa pulang ke akademi naik kereta. Di sisi lain kita melihat pasukan iblis yang mencoba mencari tahu keberadaan pahlawan. Mereka bertarung dengan para monster yang dipanggil oleh seorang penduduk. Para iblis itu meminta informasi pada penduduk itu. Namun dia menolak karena pasukan iblis itu baru saja memusnahkan desanya. Jadi karena pria itu menolak memberikan informasi, jadinya dia dimakan oleh para iblis itu sama rata. Sepertinya apa yang terjadi di hutan itu membuat Seika penasaran. Dia saat ini sudah sampai di akademi dan bertemu teman-temannya. Sebentar lagi Seika akan pulang ke rumahnya untuk bertemu seseorang. Lalu dia mengajak Amyu dan Mabel ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi sebenarnya orang yang ingin bertemu dengan kedua orang itu adalah tamu di keluarganya. Sementara Seika tidak mau kembali ke rumah karena dia pasti akan berurusan dengan politik. Beberapa hari kemudian, Seika dan teman-temannya tiba di rumah Lamprok. Mereka disambut oleh Ruf dan juga kepala pelayan yaitu Edis. Ternyata Edis adalah ayah Yifa. Tiba-tiba Glai datang ke sana dan menantang Seika bertarung. Dia ingin membalas penghinaan yang terjadi di masa lalu. Dia hampir berterima kasih pada Seika karena dia bisa masuk ke pasukan ksatria. Tapi Amyu yang tahu kalau Glai dulu suka menindas Seika, ia pun maju untuk menghadapi Glai. Mereka bersiap bertarung dan pertarungan itu dilarang menggunakan sihir. Mereka berdua beradu pedang dan tampaknya Glai terdesak ke belakang. Dia tahu kalau dia akan kalah, jadinya dia berpura-pura menggunakan sihir hingga berhasil mengalahkan Amyu. Amyu merasa itu curang, namun Glai tahu kalau di medan perang tidak pernah ada yang namanya keadilan. Saat itu Glai menantang Seika bertarung, namun seorang gadis yang dijaga Glai datang dan menantikan pertarungan ksatrianya itu. Tapi dia mengatakan kalau Glai akan kalah di pertarungan ini. Jadinya Glai memutuskan untuk berhenti dan tidak jadi bertarung dengan Seika. Gadis itu diperkenalkan Glai. Ternyata dia adalah seorang putri bernama Fiona. Dia dianggap putri suci karena terlahir dari keluarga kerajaan dan seorang wanita dari kuil. Amyu bertanya-tanya mengapa putri suci ada di sini. Seika memberitahu mereka kalau yang ingin bertemu mereka bukan keluarganya, melainkan sang putri itu sendiri. Saat makan malam, semua orang ada di sana. Sang putri mengatakan pada mereka untuk menjaganya selama dia tinggal di rumah ini beberapa hari ke depan. Saat itu kita sedikit melihat ayah yang sebelumnya berbicara dengan Edis. Saat itu Edis sangat kesal pada ayah karena mengirim putrinya untuk menjadi pelayan Seika. Edis berkata kalau sejak pertama kali bertemu, dia sudah menganggap Seika itu mengerikan. Tapi, ayah tidak sependapat karena dia berpikir kalau Seika adalah anak yang baik. Lalu ayah berterima kasih pada Seika karena sudah menyelesaikan masalah naga waktu itu. Ibunya juga menyuruh Seika untuk lebih sering menulis ke rumah. Seika kaget karena dia belum pernah berbicara dengan ibu tirinya selama dia hidup. Setelah itu Seika kembali ke kamarnya dan berbicara dengan Yuki. Saat itu Amyu datang berkunjung untuk berbicara dengan Seika. Amyu mengatakan kalau dia tidak punya tujuan yang harus dia lakukan saat ini. Mungkin dia hanya ingin menjadi petualang seperti ayahnya saja. Seika juga mengingatkan kalau dia pernah berjanji untuk berpetualang bersama Amyu di masa depan. Meskipun Amyu berpikir itu candaan, setidaknya Seika serius untuk berpetualang bersama. Seika tidak lupa kalau dia bersama Amyu hanya agar dia bisa berpura-pura lemah saja. Keesokan harinya, Seika mengantar Putri berkeliling kota bersama Amyu dan Glai. Putri meminta Seika untuk berpegangan tangan supaya tidak tersesat. Mereka menjelajahi pasar dan mencoba beberapa makanan. Mereka melewati tempat pembangunan. Putri mengajak Seika untuk mendekat karena dia mendambakan diselamatkan Seika.
Seketika ada bangunan yang roboh yang membuat Amyu dan Glai bertindak untuk menyelamatkan putri. Putri yang sok imut itu malah kesal karena dia ingin ditolong oleh Seika. Jadinya Seika yang sadar dengan itu, ia pun membelikan hadiah untuk sang putri. Seika memberikan ikat rambut sederhana untuk putri. Lalu dia menciptakan sihir kaca agar putri bisa melihat penampilannya sekarang. Sorenya, Seika bertemu dengan Glai. Glai mengatakan jika dia menjadi ksatria sang putri karena ini adalah rencananya. Dia tidak tahu apa itu, karena putri bisa melihat masa depan. Glai juga mengatakan kalau ibu putri adalah Kiko atau peramal. Putri lahir saat ibunya meramalkan kebangkitan Raja Iblis dan juga kemunculan pahlawan. Tampaknya Seika juga tahu kalau pahlawan yang dimaksud adalah Amyu karena dia sangat ingin bertemu dengannya. Keesokan harinya, Putri melihat sekeliling untuk mencari Seika, tetapi Seika menggunakan jimatnya untuk terus menghindarinya. Yuki bertanya apakah kemampuan melihat masa depan milik Putri tidak bisa ditiru dengan teknik ramalan milik Seika. Seika mengatakan jika ramalan dan melihat masa depan adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Maka dari itu, Seika menghindari Putri agar dia tidak mengganggu rencana Seika ke depannya. Saat berjalan di taman, Seika mengejutkan Amyu yang sedang murung. Ternyata Amyu sudah berlatih pedang bersama Glai dan dia belum pernah menang melawannya. Seika malah bingung kenapa seorang pahlawan malah tidak bisa mengalahkan Glai. Sang putri tampak kesepian bermain catur sendirian. Jadinya Seika bergabung dengannya karena sepertinya tidak ada yang mau melawannya. Seika hanya tahu sedikit tentang catur. Jadi sang putri menyisakan raja dan para pion saja untuk melawan Seika. Sebelum bertanding, Putri meminta taruhan untuk pemenang catur ini, di mana yang menang boleh meminta satu permintaan apapun pada yang kalah. Seika sebenarnya ragu dengan ini, tapi Putri meminta Seika untuk menolak jika memang permintaannya terlalu berlebihan. Seika menyetujuinya dan mereka mulai bermain. Seika bertanya apakah masa depan yang dilihat Putri tentang kekaisaran, apakah dia akan menggunakan pengetahuan itu untuk memajukan kekaisaran? Tapi tampaknya sang putri hanya berharap untuk menyelamatkan seorang anak yang memiliki lubang besar di dalam dirinya. Anak itu akhirnya jatuh dalam kegelapan dan membuat Seika penasaran kelanjutannya. Namun putri tidak memberitahukannya secara spesifik. Tampaknya saat mereka berbicara, permainan itu hampir selesai dan Seika mengaku kalah pada sang putri. Putri akan memikirkan serius tentang permintaannya pada Seika nantinya. Keesokan harinya, Seika dan teman-temannya akan berangkat ke akademi bersama kereta putri. Ruf mengucapkan selamat tinggal pada adiknya dan berharap dia baik-baik saja. Saat ada di dalam kereta, Glai dan Putri tidak menyangka kalau Seika juga punya kelemahan seperti mabuk kendaraan. Seika mengawasi sekitar dan tiba-tiba ada ledakan dari kereta depan. Seika keluar untuk melihat situasi. Sepertinya sekarang mereka sedang diserang oleh bandit. Pemimpin bandit memerintahkan anak buahnya untuk mencari kereta putri. Mereka menembakkan panah, namun Seika bisa menghalangi semua panah itu. Seika menggunakan penghalang sihir untuk menahan serangan sihir musuh. Lalu Glai memerintahkan anak buahnya untuk melawan musuh. Tapi sang putri meminta Seika untuk menangkap para bandit itu hidup-hidup. Jadi, Seika menggunakan kekuatan tanamannya untuk menangkap semua musuh termasuk kapten mereka. Seika bertemu dengan teman-temannya dan bertanya-tanya kenapa bandit menyerang pasukan bersenjata lengkap seperti ini. Lalu, Seika dipanggil oleh sang putri untuk berterima kasih padanya. Sang putri mengatakan jika mereka bukan bandit, melainkan pembunuh bayaran. Seika bertanya siapa orang yang dicurigai putri terlibat dalam pembunuhan ini. Namun putri juga tidak tahu karena saking banyaknya. Putri berniat untuk membawa semua pembunuh ke ibu kota. Namun Seika merasa itu bahaya. Putri mengatakan jika kali ini takdir sudah tidak berpihak pada mereka, karena pasukan pembunuh bantuan sudah terbantai oleh pasukan iblis waktu itu. Beberapa saat perjalanan, mereka sampai di ibu kota. Mereka mengucapkan salam perpisahan dengan sang putri. Sebelum pergi, Putri meminta Seika mengingat satu hal ini. Dia ingin Seika ingat kalau Putri akan selalu ada di pihaknya. 1 tahun setelah kejadian ini, Seika diminta oleh kepala akademi untuk memberikan pidato sambutan. Seika menerima permintaan itu karena dia ingin menjadi normal. Yuki bertanya-tanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa karena itu akan membuatnya menonjol.
Tetapi Seika mengatakan kalau dia mungkin sudah menjadi pengecut karena kematiannya dulu. Jadi dia ingin menjadi normal tanpa takut menonjol lagi. Tapi Seika juga akan menghalangi para tamu tak diundang yang datang ke akademi sekarang ini. Saat itu kita melihat kapten para iblis waktu itu yang bernama Zor meminta para bawahannya untuk bersiap. Zor merasa kalau akademi itu tidak ada petualang ataupun ksatria tingkat tinggi. Tapi kenapa dia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya di dalam sana? Tapi dia mencoba untuk berpikir positif. Mereka berpencar untuk membuat keributan dengan membantai semua siswa. Dengan begitu pahlawan pasti akan muncul. Mereka mulai berteleportasi ke dalam akademi. Namun ketika mereka masuk, mereka menemukan kabut merah yang menutupi seluruh area tersebut. Iblis Ganis melihat beberapa siswa mendekat dan langsung membakar para siswa itu. Lalu iblis lain yang bernama Piris dan Loni yang merupakan Bistamer. Mereka menjelajahi area tersebut. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka berdua menjadi lebih kuat sejak mengikuti Zor. Mereka tiba-tiba melihat seorang siswa berlari lewat di depan mereka. Loni langsung memanggil serigala bayangannya untuk membunuh para siswa itu. Serigala itu masuk ke dalam kabut dan Loni merasa ada yang aneh di sana. Jadi dia memanggil para bisnya kembali. Lalu kita melihat sang ogre Murdrev yang mencari orang kuat. Tiba-tiba Mabel muncul di hadapannya. Tampaknya Mabel berpikir kalau Murdrev ini pembunuh dari asosiasi pedagang. Mereka mulai bertarung dan saling bertukar pukulan. Murdrev terkesan dengan bagaimana Mabel dapat menggunakan kapaknya dengan mudah. Mabel mencoba mengikat Murdrev dengan sihir bayangan. Namun tampaknya Murdrev punya kekuatan anti-sihir. Jadi, Murdrev langsung serius dan ingin membunuhnya. Untungnya Seika langsung bertindak dan menyelamatkan Mabel dengan teknik jimatnya. Sementara itu, Galganis datang ke tempat pertemuan dan bertemu dengan Zor di sana. Lalu seketika semua pasukan iblis juga datang ke sana karena terpancing sesuatu. Mereka juga merasa aneh karena para siswa yang mereka bunuh berubah menjadi kertas. Zor berpikir ada yang salah. Jadi dia memerintahkan untuk mundur sekarang. Tapi sudah terlambat, karena takdir mereka sudah dipegang oleh Seika. Seika memberitahu mereka kalau yang mereka lawan hanyalah Shikigaminya. Tapi untuk yang dilawan Murdrev manusia asli. Murdrev menjadi bersemangat untuk bertarung dengan Seika, tetapi dia langsung kehilangan kepalanya saat Seika memotong salah satu jimatnya. Zor menjadi ketakutan setelah melihat status Seika. Piris mencoba menyerang Seika dengan menggunakan mata iblisnya, tetapi hal seperti itu tidak ada gunanya di depan Seika. Jadi karena kasihan Seika memanggil Ayakashinya untuk beradu mata iblis. Hakugan muncul dan langsung membuat jantung Piris berhenti berdetak. Loni mencoba menyerang dengan para familiarnya namun mereka langsung mati seketika. Loni mendekati ular itu untuk menjinakkannya, tapi akhirnya dia mati tanpa tahu apa yang sudah terjadi. Seika tertawa kecil karena menurutnya itu lucu mengingat kebencian yang dimiliki Hakugan. Zor menyesali tindakannya karena berpikir dia bisa menantang Seika. Dengan mata khususnya, Zor bisa melihat jika Seika adalah sang Raja Iblis. Zor meminta Galganis lari dari sana dan memberitahukan hal ini. Sekarang situasi terburuk sudah terjadi, karena raja mereka yaitu Raja Iblis malah berpihak pada manusia. Zor mencoba mengulur waktu, namun dia mati hanya dalam beberapa detik. Galganis bisa sampai di hutan berkat pengorbanan Zor. Dia heran kenapa Raja Iblis bisa terlahir menjadi manusia. Dia mencoba lari, tetapi itu tidak ada gunanya, karena Seika bisa melubangi tubuh iblis itu dengan jimatnya. Setelah itu Mabel bergegas mencari Seika untuk mencari Murdrev dari asosiasi. Tapi Seika memintanya tenang, karena dia sudah mengurus semuanya. Selain itu, mereka datang untuk membunuh Amyu, tapi semuanya sudah selesai. Seika kembali ke aula untuk persiapan pidato. Dia bertanya pada Amyu bagaimana dia berpidato dulu. Tapi Amyu tak terlalu memikirkannya karena dia berpikir kalau pidato adalah sesuatu yang tidak berguna. Selain itu, dulu ada serangan iblis yang mengacaukan upacara. Ketika akan bersiap pidato, tiba-tiba ada ksatria yang datang mencari Amyu. Ksatria itu mengatakan kalau Amyu telah didakwa membunuh utusan iblis. Amyu bingung tentang apa yang mereka bicarakan dan para ksatria pun menangkapnya. Setelah itu Seika menemui kepala akademi dan menanyakan kenapa dia membiarkan Amyu tertangkap. Namun kepala akademi meminta Seika untuk tenang dan mereka yang akan mengurus masalah ini. Dia memperingatkan Seika untuk tidak berbuat macam-macam, tapi Seika tidak mendengarkan saran itu. Dia memanggil Mizuchi dari gerbang. Sekarang, dia menundukkan Mizuchi untuk membawanya pergi ke istana kekaisaran.
Sesampainya di sana, Seika langsung mengacau dengan membantai semua prajurit di depan gerbang. Lalu, dia dihadang oleh ribuan pasukan di dalam halaman istana, tapi Seika memanggil Kamaitachi untuk memotong para ksatria itu. Ribuan nyawa berjatuhan di tangan Seika. Dia tidak merasa bersalah dan ia pun langsung pergi ke tempat Amyu. Di sana, Amyu meminta Seika untuk pergi saja karena dia akan merepotkan keluarganya nanti. Tapi Seika tidak bisa membiarkan Amyu di sana. Jadi, dia mengungkapkan kalau Amyu punya alasan kenapa dia harus mati. Amyu adalah seorang pahlawan. Jadi dia akan diincar oleh orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran pahlawan. Saat itu Putri datang dan memohon pada Seika untuk pergi sekarang. Dia berjanji untuk membawa Amyu kembali ke akademi dengan selamat. Seika tidak mempercayai Putri. Bahkan mungkin alasan dia ingin bertemu dengan Amyu waktu itu juga karena Putri sudah melihat kejadian ini. Putri syok mendengar Seika tidak percaya padanya. Jadi dia mengantarkan Seika dan Amyu pergi keluar. Dia menunjukkan jalan keluar dari kekaisaran. Saat itu Amyu memberikan selimut yang diberikan oleh Putri dan Glai kemarin. Hal ini membuat Seika sedikit merasa bersalah karena dia tidak mempercayai Putri dan bahkan ingkar janji. Dulu, ia berjanji kalau yang kalah dalam catur akan mengikuti perintah yang menang. Jadi Seika merasa bersalah dan dia setidaknya ingin melakukan sesuatu. Jadinya, Seika menggunakan teknik pembangkitan orang mati dan menghidupkan semua orang yang dia bunuh. Setelah itu mereka berpisah dengan Putri yang sepertinya sudah tidak sedih lagi. Seika dan Amyu melakukan perjalanan berdua saja sebagai petualang, karena mereka juga sudah dikeluarkan dari akademi. Mereka melakukan perjalanan bersama, hingga pada suatu hari mereka bertemu kembali dengan Eva dan Mabel. Mereka berkumpul lagi seperti dulu dan terima kasih telah menonton.